Hai, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan umum dari mata kuliah perpajakan. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk boleh memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seren Indah Nadeak dengan NIM 20157440880 dengan nomor absen 14. Saya dari kelas 2E MBI Politeknik Negeri Bali. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada saat ini, yaitu yang pertama pajak penghasilan umum, PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Namun sebelumnya, apa itu pajak penghasilan? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Maka kita dapat simpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, baik itu bisa berupa gaji, berupa upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, maupun mantan pegawai, penerima pasongan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan mengetahui apa-apa saja subjek daripada pajak penghasilan. Di sini saya membagi yang pertama itu menjadi subjek yang pertama adalah orang pribadi, yang dimana orang pribadi yang pertama adalah orang pribadi dalam negeri. Seperti pada gambar, orang pribadi dalam negeri yang dimaksud adalah yang dimana warga negara Indonesia atau WNI yang tempat tinggalnya di Indonesia dan dia mendapatkan penghasilan di Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang pribadi luar negeri, yang dimana di sini orang luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun dia memiliki penghasilan dari Indonesia atau dia bekerja di Indonesia sehingga ia boleh mendapatkan pendapatan ataupun penghasilan dari Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu harta warisan yang belum dibagi, yang dimana harta warisan yang belum dibagi ini bisa memiliki potensi untuk menjadi penghasilan. Yang dimana salah satu contohnya seperti pada gambar ada sebuah ruko, yang dimana ruko ini seorang pemilik ruko ini semisalnya sudah meninggal dunia, namun usahanya ini tetap tetap memiliki pemasukan atau penghasilan, maka ini akan terus dikenakan pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga yaitu badan usaha, yang dimana di sini yang pertama adalah badan usaha dalam negeri. Di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu adalah perusahaan Suzuki yang ada di Indonesia, yang dimana perusahaan Suzuki ini adalah perusahaan dalam negeri yang memiliki juga atau mendapatkan penghasilan dari dalam negeri, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah badan usaha luar negeri. Ini juga hampir sama dengan orang pribadi luar negeri, yang dimana di sini saya mengambil salah satu contohnya adalah salah satu perusahaan yang ada di Jepang, yang dimana perusahaan ini tidak ada cabang atau tidak ada kantor, tidak ada perusahaannya di Indonesia. Namun dia tetap mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak penghasilan. Kemudian yang terakhir adalah badan usaha tetap, yang dimana badan usaha tetap ini memiliki arti bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataupun izin tinggal di Indonesianya itu tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kemudian kita juga akan mengetahui apa-apa saja yang tidak termasuk di dalam subjek daripada pajak penghasilan. Nah, kalau tadi kita sudah belajar apa saja subjeknya, maka ini adalah yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan. Yang pertama yaitu adalah kantor atau badan perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik, yang ketiga organisasi internasional,
Namun dengan memiliki syarat-syarat, Indonesia menjadi anggota dari organisasi tersebut, kemudian tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pejabat organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh atau dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan mengetahui apa-apa saja yang termasuk di dalam objek PPH. Nah, di sini yang termasuk di dalam objeknya yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Baik itu berupa upah, gaji, honorarium, royalti, penghargaan, laba usaha, bunga tabungan, dan hadiah dari undian. Seperti salah satu pada gambar ini adalah salah satu objek pajak. Nah, pajak penghasilan pasal 21 ini apa sih? Nah, pajak penghasilan pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dengan apa? Dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi. Ingat guys, ini hanya dilakukan oleh pribadi. Nah, kemudian wajib pajak pasal 21 ini yang boleh dikategorikan menjadi wajib pajaknya nih, yaitu seperti misalnya pegawai, penerima uang pasongan, pensiun, atau uang manfaat pensiun lainnya, dan juga bukan pegawai juga bisa, tapi dia memiliki atau menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kemudian juga bisa terhadap peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, misalnya dalam suatu kegiatan kepanitiaan atau organisasi. Nah, kemudian penghasilan tidak kena pajak PPh 21 ini, di sini ada perbandingannya, baik yang itu dalam 21 per tahun dan 21 per bulan. Teman-teman bisa melihat apa perbandingannya. Oke, selanjutnya di sini ada objek pajak dari pasal 21. Nah, di sini objeknya ini apa-apa saja sih objek-objeknya? Yang pertama yaitu penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diterima oleh pegawai langsung. Baik itu pegawainya tetap maupun tidak tetap. Yang penting dia masih menerima penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Kemudian di sini juga objeknya ada penghasilan dari uang pensiun, dari pesangon, dari penghasilan dari upah, imbalan, komisi, honorarium, fee, dan imbalan sejenisnya. Kemudian imbalan kepada peserta kegiatan. Nah, PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Wajib pajak luar negeri yang dipotong pasal 26 ini adalah yang pertama pegawai, penerima uang pasongan, pensiun, bukan pegawai juga bisa, namun dia tetap memiliki atau menerima penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasanya atau kegiatan sebelumnya. Misalnya seperti kegiatan pemain musik, pelawak, olahragawan, penyanyi, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga wajib pajak ini bisa dikenakan kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan atas keikutsertaannya di dalam suatu kegiatan atau perlombaan yang diikuti. Kemudian juga penerima dividen, penerima bunga, termasuk itu premium, diskonto, dan imbalan yang sehubungan dengan jaminan pengembalian barang atau pengembalian hutang. Kemudian juga penerimaan royalti. Kemudian semua wajib pajak luar negeri yang dikenai. Kemudian objek-objek dalam pajak penghasilan pasal 26 ini yang pertama yaitu baik itu penghasilan yang tidak teratur, penghasilan sehubungan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap, dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, imbalan, dan sewa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pasal 22. Penghasilan pasal 22 ini merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan, penerimaan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga negara. Yang dimana pada Undang-Undang
RI nomor 36 tahun 2008 khususnya 22, penjelasannya dan keputusan-keputusannya ini adalah menjadi dasar hukumnya atau menjadi keputusan pendukungnya. Nah, kemudian untuk objek pasal 22 ini ada impor barang, pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD, kemudian pembayaran atas pembelian harga yang dilakukan oleh direktorat atau bendaharawan, kemudian penjualan hasil produksi, baik itu di dalam negeri, dan juga penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak di bidang bahan bakar, premix dan gas, misalnya Pertamina, kemudian pembelian untuk bahan keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam ekspor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan perdagangan pengepul. Kemudian juga untuk tarif pajak penghasilan pasal 22 ini sendiri diterapkan yang pertama yaitu atas impor yang dimana dengan syarat yang menggunakan API sebesar 2,9 tadi BUMD tadi maka akan dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian. Kemudian juga besarnya pungutan pasal 22 ini atas penjualan di dalam negeri atau industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif bisa kita lihat di dalam tabel ini untuk tarif-tarif bagian-bagiannya per bidang-bidangnya berapa saja. Kemudian, jadi ini masih 0,25%-nya ini belum termasuk dari harga PPN-nya. Kemudian kita lanjut kepada pasal 23. Pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan. Nah, jadi sebenarnya pasal ini juga sama selain yang telah dipotong daripada pasal 21 tadi, pasal 23 ini tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau penghasilan atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Pada pasal PPh 23 ini yang dipotong selanjutnya disetorkan kepada bank atau kantor pos 82 Giro menggunakan surat setoran pajak atau yang biasa disebut dengan SSP. Nah, subjek atau subjek daripada pasal 23 ini baik ada Badan Pemerintah, WP Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, WP Orang Pribadi, dan WP Dalam Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa. Nah, kemudian objek apa yang ada di dalam pasal 23 ini? Ada dividen, ada bunga termasuk premium diskonto, kemudian juga ada royalti, ada hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong dari PPh pasal 21 tadi, dan juga imbalan, dan juga sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Nah, ada juga pengecualian objeknya, yaitu penghasilan yang dibayar atau yang secara terutang kepada bank, kemudian penghasilan yang dibayar kepada badan usaha, sewa yang dibayarkan atau terutang dengan sehubungan sewa guna, kemudian dividen atau bagian laba yang diterima, kemudian bagian laba yang diterima oleh anggota perseroan komoditor. Nah, kemudian selanjutnya adalah PPh pasal 24. Apa PPh pasal 24 ini? Ini mengisikan atau merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negerinya, guys. Nah, tujuan daripada pajak penghasilan 24 ini apa? Tujuannya ya untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena penggunaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Jadi guys, untuk menghindari daripada penggandaan pajak dari penghasilan yang diterima dari atau diperoleh dari luar negeri, maka diterapkanlah pajak penghasilan pasal 24 ini. Nah, jenis daripada pajak yang dapat diakreditkan daripada pasal 24 ini adalah hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dan pengakreditannya dilakukan dalam tahun pajak yang digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Nah, batas maksimum kredit ini juga ada guys untuk pasal 24 ini. Yang pertama yaitu jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, jika penghasilan luar negerinya itu dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak atau dikali dengan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang ketiga, batas maksimumnya juga dihitung dari jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP, baik itu PKP yang lebih kecil daripada penghasilan luar negerinya.
Baik ya, sekian. Harap video kali ini bisa membantu teman-teman dan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai pajak penghasilan. Terima kasih sudah mau menonton. Thank you for watching. See you.